Kita ini seperti orang yang tidak punya perjalanan. Kumaha ibadah mah ibadah we. Kumaha aturanan kitu we. Harus suluk, semua orang harus suluk. Cekolot mah seleka-seleke cenah suluk teh. Ngamah jalan, nyuk ceruk jalur. Dari mulai Allah menciptakan makhluk ndak bisa dirubah, jalurna geus kitu itu. Saya orang yang insya Allah tidak terpengaruh dengan istilah modern. Karena modern itu jadi alat tipu. Jadi alat tipu. Yang modern adalah yang baru. Setiap yang baru adalah modern. Akhirnya orang Islam dipermainkan dengan kata modern. Baju modern begini, modern rame-rame. Cara makan modern begini. Gaya modern begini. Terbawa oleh modernisasi. Kalau menurut saya modern itu nilai. Sesuatu yang bernilai itulah modern. Quran itu super modern. Kalau ditinjau waktu bisa disebut kuno Quran, Pak. Quran kuno, hadis kuno, Rasul kuno. Padahal justru dia pelopor modern. Hati-hati. Wa kaifiyatus suluk wasair ilallah, dan melakukan perjalanan menuju Allah. Itu perjalanan kumaha dengan perjalanan. Ini orang yang banyak tidak paham. Ya Bismillahirrahmanirrahim ngomong. Summa radadnahu asfala safilin. Tafsir summa radadnahu asfala safilin bisa pakai tafsir mulkiyah, tafsir lapis 1. Manusia dari bayi lemah menjadi kuat dan nantinya lemah lagi. Oke, Prof, bisa. Cara orang kuring we huntu dipakai ngegel. Jengkol geus kalumah kalemu. Asfala safilin. Sumaradadnahu asfala safilin. Manusia tadinya mulia jatuh menjadi ahli neraka. Radadnahu asfala safilin. Tapi kalau kita bertanya kepada seorang ahli menyelam dalam makrifat, antara lain Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirrul Asrar, The Secret of Secret, karya agung 1000 tahun yang lalu dan hilang dari peredaran di Indonesia. Pak Jajan berani mengatakan hilang dari peredaran. Kan tokoh-tokoh kitab di Indonesia banyak dan besar-besar. Ya. Tapi hati-hati. Mobil dengan kunci lebih besar mobilnya. Tidak ada kunci sebesar mobil. Tapi kalau tidak ada kunci, mobil tidak bisa berangkat. Rumah dengan kunci lebih besar rumah. Tidak ada kunci sebesar rumah. Tetapi tanpa kunci tak bisa masuk. Dari kitab yang beredar di Indonesia, kuncinya hilang. Yaitu kitab yang membahas roh. Saudara, kata Kang Toto Tasmara, kenapa uang $1 gambarnya mata satu dan piramid? Menunjukkan bahwa mereka berkemampuan mengincar seluruh dunia. Bukan menuduh. Kitab-kitab, buku-buku yang masuk ke Indonesia dideteksi oleh mereka musuh-musuh Islam. Karena itu saya mencarinya puluhan tahun, Pak. Untuk kelas jadi kiai ajengan kuring geus jadi di tahun 78. Tapi kalau ditanya ruh, saya tidak bisa menjawab. Rata-rata dunia termasuk Indonesia ulama cendekiawan, kalau ditanya tentang ruh selalu menjawab yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Ruh urusan Tuhan. Jadi jangan dipelajari urusan Tuhan. Sama dengan mobil mogok. Masalahnya baterainya lemah. Datang Pak Raden. Kata Pak Raden, "Napa mobil mogok?" Baterainya lemah, Pak Raden. "Hah, baterai urusan Jepang. Jangan diurus oleh kamu." Kira-kira dengan fatwa Pak Raden seperti tadi, mobil tersebut
berubah menjadi maju atau tetap mogok? Maju atau tetap mogok? Kenapa tetap mogok? Karena tidak ada yang berani memperbaiki baterai. Nah sekarang saya mau nanya, subuh banyakan yang sholat di rumah, banyakan yang di masjid. Sakit badannya apa sakit rohnya? Maka yang harus diperbaiki, sedangkan ruh jangan dipelajari. Hati-hati, fatwa berbahaya. Seorang doktor, profesor, ulama berfatwa seperti itu menyesatkan umat. Harusnya begini, Pak, bagaimana tentang roh? Oh maaf, saya bukan ahli. Kudunya gitu. Lain, jangan dipelajari berdasarkan Quran. Wa yasalunaka anil kulli min amri cek jelema. Mengadengin bodoh. Ya. Nggak begitu. Saya harus berkelana dari Banten sampai Madura. Harus mukim di makom-makom aulia, mohon maaf, berpuluh-puluh hari. Di satu makom 40 hari, satu makom 40 hari, 40 hari. Apa yang saya cari? Jadi ajengan mada ngeus. Pasantren geus boga, santri geus loba, dakwah geus laku. Jadi mau balik, ya pengurus majelis ulama dan lain-lain. Nyari apa Pak Jijen? Ini nyari ruh semua. Informasi tentang ruh. Alhamdulillah. Bertemulah dengan pengarsa Abah di Suryalaya. Saya tidak kultus kepada pengarsa Abah. Kalau bicara begini, buktinya saya menemukannya dari beliau di bidang ini. Bertemu dengan beliau sambil tersenyum beliau. Ya kitabna ajengan. Mengpuluh-puluh tahun kemana-mana neangan. Ya kitabna. Padahal saya tidak menyampaikan saya perlu itu. Terjemahkan ku ajengan. Saya terjemahkan kitab tersebut dan jelaslah sekarang. Kecelenya kita di mana? Kecele wow. Wa yas'alunaka 'anir ruhi kulir ruhu min amri rabbi. Nah ini. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Asia Tenggara khususnya yang saya tahu, hampir rata-rata sepotong ini ayat melarang mempelajari ruh, sepotong ini ayat ilmu serba sedikit. Pak Kiai kok ilmunya sedikit? Al-Quran wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Pak Kiai bagaimana ruh? Urusan Tuhan. Sapotong paragi mengpenan ketidaktahuan ruh, sepotong lagi untuk dipakai dalil boleh ilmu sedikit. Dia yang memogokkan. Padahal ini wawunya adalah wawu ataf. Yang diatapkan adalah jumlah, bukan kalimat mufrad. Makna fi illa istisna. Menurut balaghah, al istisna ba'da nafyi yufidut takhsis. Terjemah Kementerian Agama dengan hormat. Saya menghormati Kementerian Agama. Saya tidak mengatakan terjemah ini mengandung unsur bahaya, saya tidak sebut begitu. Saya sebut terjemah Kementerian Agama adalah terjemah standar, sengaja dibuat seperti itu untuk tidak terlalu pening difikirkannya. Tetapi bagi para ulama tidak akan dalam ayat-ayat tertentu seperti ini tidak akan ikut membahas seperti ini. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Ini tidak ada koma di sini sebenarnya. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Enak. Kenapa pengetahuan Bapak sedikit? Berdasarkan Quran ini. Bukan ke situ. Ini terjemah kalau pakai Uqudul Juman, Jauhar Al-Maknun, Samarqandi. Pakai apa? Pakai balaghah. Dan benar-benar kubelikan ilmu ruh kepadamu dalam kadar sedikit. Coba hei sararea. Ilmu apa? Pakai alif lam. Alif lam berguna li ahdi dzikri lil ahdi zihni. Ya, di sini li ahdi dzikri. Ilmu tentang roh
bukan ilmu yang lain, ilmu tentang roh. Dari mana Pak Jajan menerjemahkan dan benar-benar di dieu kita make wasodik-sodik dan benar-benar wani-wani eta mah ya ilang ngaji balaghah teh antum. Ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu hanya Allah gitu. Dan benar-benar kuberikan ilmu tentang roh kepadamu dalam kadar sedikit. Sedikit menurut ukuran Allah. Sedikit menurut ukuran Allah. Anda mancing di kolam saya di depan, dapat ikan sebesar telapak, Anda sebut lautna gede. Sebab mancingnya di mana? Berangkatlah Anda ke Cisolok, mancing di laut lepas sana, dapat ikan sebesar paha, kumaha teh letik. Sebab ukurannya ukuran laut dibanding dengan ikan yang segede kapal. Begitupun ilmu. Ilmu sedikit ini menurut kadar Allah, maha luas untuk kita. Minimal kita tahu bahwa ruh kita 4 lapis. Ruh kita 4 lapis. Ini sekelumit resume daripada The Secret of Secret Sirul Asror. Alam ini mulki adalah kurungan langit satu, bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, sekian triliun bintang yang sampai hari ini belum ada yang bisa menyebutkan jumlahnya. Itu adalah alam mulki, semesta. Itu adalah alam mulki. Ya. Ulama mah kuduna wawasanana mulki malakut jabarut lahut. Ieu mah dibawa ngawangkong saprovinsi ge kuat lenang. Dibawa ngawangkong sadesa kuat teu paham. Ini. Yang harus paling dulu tobat kita ulama lu. Tong maka nyalahkeun pemerintah, da pemerintah mah rek diangkat jadi pegawena ge teu ditanya tamat takrib atawa henteu. Kita ulama. Semesta ini itu mulki, itu alam paling kecil, itu kurung batok teh ya. Setelah alam mulki di kurung langit satu, masuklah ke alam kedua, yaitu alamul malakut. Malakutus samawat, 7 lapis langit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ceritanya dalam Mi'raj. Itu kumaha hikam itu jadi beras kadieu. Anda dihantem oke ngabahas hikam ari teu ngarti perjalanan kieu mah naon gunana. Itulah hikam jadi dongeng, itulah hikam jadi pajangan. Itulah hikam hanya jadi alat show. Perjalanannya dulu. Kalau Bapak datang ke sini bawa tambang 100 meter. Lalu bawa kawat-kawat baja. Saya akan tanya, "Pak, buat apa itu?" Enggak tahu nih, tambang. Karena memang udah tahu perjalanan, padahal Bapak akan dibawa hacking, akan dibawa memanjat tebing di Gunung Gede. Oh, kakak reknya perlu nanaon. Orang sekarang kebanyakan udah tahu perjalanan. Yang disebutkan perjalanan adalah mati. Selesai mati, calon surga, calon neraka, kiamat, hisab. Selanjutnya surga neraka. Itu perjalanan hidup Anda. Kita harus tahu tugas kita sekarang apa? Harus rojiun. Harus lagi-lagi di Indonesia innalillah dan rojiun jadi ayat kematian. Mang ratus-ratus tahun ulama geledegan cendekiawan innalillahi rojiun mati. Kalau saya doakan semoga hadirin cepat rojiun. Sawareh amin, sawareh. Tuh ada ngomong. Sebab tahunnya rojiun itu mati loh. Lihat ini. Ini kama arsalna nanti lagi saya bahas panjang lebar. Ini sekelumit aja supaya hafal perjalanan. Diawali dari kama arsalna fikum rasula 151. Hayo ahli sunnah. Yang disebut ahli sunnah wal jamaah teh memahami Al-Quran 30 juz secara utuh ya. Lain kia Muhammadiyah mah jago Quran, versi jago Quran, ahli sunnah mah kitab sapinah nugas jeding gitu. Ini yang jadi perbedaan itu prap kikituan teh. Saya
Suriah NU di Jawa Barat, wakil rois bahkan katanya. Tapi oleh kawan-kawan di Muhammadiyah saya dipercaya sebagai dewan kurator. Itu kumaha itu. Bersama STAI saya ngahidmah tuh lagi saya. Di STAI ya. Saya pernah jadi pengurus pengabdian kepada masyarakat ketika ketuanya Pak Sidik sebelum profesor. Nah, Allah mengutus Rasul, tugasnya 3T. Yang pertama adalah tilawah, yang kedua adalah tazkiyah, yang ketiga adalah taklim. Singkat cerita ketika manusia membangkang wala nabluwanakum, manusia akan tetap kami sayangi. Entong kieu ngomongna teu ngawaro rajet sia. Eta mah maneh goreng adat. Ulah disaruakeun Allah kos maneh goreng adat. Allah tidak seperti kita. Allah ngutus Rasul, menurunkan Al-Quran, diberi penjelasan, ternyata membangkang, aku tetap menyayangimu. Tegenahnya. Untuk umat lain dulu, kalau membangkang siksa. Untuk umat Muhammad, beliau Allah menyatakan, wa ma kuntu mu'adzibahum wa anta fihim. Aku tetap menyayangimu. Ibu melihat anaknya membangkang, kekeh ngaheureukeun sunu, dia memainkan api, ibunya tetap sayang. Salah satu cara menyayanginya dicepret, dipukul dia. Memukulnya itu kasih sayang. Karti nesiti ibu marah, henteu marahnya. Wala nabluwanakum, kuberikan peringatan kepadamu, ujian kepadamu, bala. Tidak wala u'adzibannakum. Cing ngarti kana kalimat tong jorok. Kalimatnya wala nabluwanakum, bala. Buka dulu kamus, bala itu apa? Ujian. Kalau kita mengkuliahkan anak sedang ikut ujian, alhamdulillah pun anak ngiring ujian. Itu kieu, alhamdulillah pun anak teh dikaluarkeun teu bisa ngilu ujian. Justru senang kalau diuji. Ini sudah mulai hikam nih, cara berpikir hikam. Kalau kita mendapatkan ujian lagi, Gusti kieu teuing nasibnya ya saya. Kok saya ini begini ya? Allah itu bagaimana pada saya? Ku capek jadi jelema kitu. Datang ujian, alhamdulillah, siap ya Allah lah. Layananku saya. Hayo cengeng. Ini penyakitnya kalau diuji cengeng. Mana bisa lulus orang cengeng? Ya, kira-kira saya jadi kiai di Nagrog punya pesantren segede ini, ukuran kampung, sukses atau gagal? Lulus atau gagal? Kira-kira mulus, tidak ada gangguan atau banyak gangguan? Nah, kan tahu sendiri. Karena saya mampu menghadapi gangguan, sampai hari ini belum berhenti gangguan, Pak. Itulah hidup. Kalau tidak mau diganggu, ya masuk surga sana. Entong kieu muntah yang aya gangguan mending paeh loh ngai ka surga. Mun kan neraka gangguan deui. Dieueuh ngomong teh. Ayo hikam. Dengan apa ya Allah engkau akan menguji? Khauf, banyak ketakutan. Daerah kita ini daerah yang belum aman. Ya, masih banyak gangguan keamanan lah. Artinya walaupun tidak terlalu berat dibanding dengan yang lebih berat. Juk kelaparan, mahal beas ge eta teh asupkana juk. Kurang gizi juga masuk pada juk. Itu kelaparan itu bukan busung lapar aja. Kira-kira kita orang cukup gizi apa kurang gizi sih? Jujur aja, berapa kali minum susu dalam sehari? 4 sehat 5 sempurna nyanda itu cuy. Wanaksi minal amwal, terpuruk ekonomi, mudah ini wanaksi minal amwal, nebaknya mudah. Yang hadir di sini punya tabungan masing-masing 100 juta enggak? Punya biaya untuk biaya anak sampai S1 enggak? Untuk nyantrenkan anak selama 10 tahun siap enggak? Utang punya enggak? Wanaksi minal amwal. Tong hararese Quran itu kontekstual semuanya, enggak ada yang tidak kontekstual. Ima Quran teh ngan dikurokeun wungkul. Kuro perlu. Qiraat
perlu itu untuk motivasi, membuat enak telinga. Tapi kalau Quran hanya untuk itu aja, jelema Allah. Naon cenah kang geusin ating naon bukan Allah. Oh kan Anda ketawa. Apa cuma untuk itu Quran? Tidak. Huda, petunjuk. Harus rinci, harus tertuang dalam konsep. Ini pentingnya bersama cendekiawan. Kenapa saya hormat terus kepada para sarjana dan mengharap-harap sarjana yang berfaedah, yang betul-betul mampu membawa umat ya. Karena kalau kiai lebih kepada dogmatis, ya dogmanya, pegang bulat-bulatnya gitu ayat-ayatnya. Karena para sarjana lah yang bisa menuangkan dalam konsep. Untuk kiai itu asapang agama itu bisa nanjir kusorangan gitu. Sukabumi bisa disebut pengelola baz terbaik. Saya sebagai ketua dewan pertimbangan karena saya mengangkat kawan-kawan tanpa fanatik kelompok. Yang dari Muhammadiyah, yang Persis, yang mana? Ayo, Pak Jejen bagian Fathul Muin, didinya bagian konsepnya. Ya, apa sulitnya? Wal anfus, penyakit dan kematian. Wasamarat, pertanian yang tidak menghasilkan kesejahteraan. Tong buah wae, da buah teh aya tangkalan majaz mursalkeun atuh asa amat. Pan ngaji Samarkoni, enaknya jadi ahli ilmu alat begitu, nggak sulit Pak. Repot memahami Quran tanpa ilmu alat, kaku. Wabasyiris sabirin, siapakah yang akan lulus dari 5 ujian tadi? Yang lulus adalah yang sabar. Belum selesai, karena ini baru tanda ayat, bukan akhir kalam. Siapakah yang bersabar itu? Alladzina tegese nyaeta perlu dieceskeun deui. Alladzina idza asabatu musibah, orang-orang yang mendapatkan, nanti dulu, stop dulu. Sering musibah itu yang pahit-pahit aja, karena ada hadis al musibah mayu dil mukmin, hiji perkara nu matak nganyerikeun, ngaripuhkeun kakarek musibah. Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Tapi dalam konteks apa? Harus dikaji lagi. Mari kalimat musibahnya pakai kailani lah jeung yakulu. Ayo, musibah sulasi rubai. Mujarrad masjid fi. Warna ke bab asal goer asal. Nakis ajwab mutal ajwab. Ajwab tina sawaba. Ditanya nu kituna mulai kelepekan. Nerangkeun bisa hadirin sekalian ngebalak-bak. Tapi teu paham manehna ge pokona menu aya beres pidato amplop jeung besek nu penting. Ke situ larinya, mohon maaf. Alhamdulillah, saya bukan orang baik, tapi orang jelek masih kena eling dirina jelek, makanya mau memperbaiki diri gitulah. Eta geus alus lah. Mending keneh nu gelo ngaku gelo daripada nu gelo ngaku cager. Lamun jelema nu gelo ngaku gelo, harapan bakal cager. Kamu gila? Iya saya gila ya, geus mulai rek cager teh jelema. Tapi bilang kamu gila, namanya apa? Gue sehat. Oh iya gelo kayaknya jelema. Yo anak mending gitulah. Saya itu orang seperti itu, Prof. Jujur aja. Wah, abdi teh lain jelema bener abdi. Tak rek naraon jika dia sebenarnya. Cenah resep ngadenge pajajian ngomong. Jadi tapi tadi teh tibatan nu goreng ngaku halus, mending nu goreng aya harapan rek cager teh gitu. Pak mobilnya jelek, ya makanya masuk bengkel tuh. Enggak harapan cager. Tapi mobil butut di jalan, kalau perang. Pak mobilnya jelek, oh enggak. Lihat masih kuat, pakai gigi 1. Sekali nyiap 4 naon beca. Ngaji hikam, taubat setika ngaji hikam itu sebenarnya. Siapakah yang akan lulus? As-sabirin, ialah orang-orang yang mendapatkan apapun yang mengenainya. Arek amis eta arek pahit, arek genah atawa teu genah, musibah. Qalu, lidah berucap hatinya sadar. Sebab lidah berucap hati tidak sadar, beo namanya, ngigau namanya.
Apa yang ia ucapkan? Innalillah. I'rab dulu, ini bahasa Arab, lain bahasa Sunda. Inna harfun nasbin wa taukid, na dhamirun muttasilun barizun ismu inna mabniun ala sukun bi mahalli nasbin li'annahu ismun mabniun la yadru bil i'rab wal lamu harfu jarin wal lafzul jalalah majrurun bil lam wajar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kainuna wa istaqrarna. Breng sararea i'rab. Kenae nu lain kiai tong maksakeun. Nu kungsi pesantren poho deui deh Ini ilmu alat jadi untuk alat. Boga pacul hayo ngurus pacul irama macul. Menjadi jago ilmu alat itu untuk mampu menggali kedalaman Al-Qur'an dan As-Sunnah. Digali untuk umat supaya umat maju. Ya. Lain jago alat ngebalak-bak aing jago alat wae ho. Titah ngerap ieu lieur. Ini maka saya di Malaysia mendapatkan penghargaan, bukan sombong. Para profesor di sana dari Kuala Lumpur, dari negeri berkumpul di sana, mereka merangkul-rangkul. Makasih Pak Yai, makasih. Dari dulu kami paham bahwa innalillahi itu matilah selalu. Betul-betul cek si Upin. Dulu kami paham kan matilah selalu. Banyak profesor. Ini Pak Jejen izin Allah diundang ke Istana Negeri dan mendapatkan penghargaan dari Tun Datuk Sri Maharaja Sultan Sabah, sampai disebut pensyarah agung saya di sana oleh mereka. Gara-gara ngebahas enaknya ilmu mah luhur kena di Malaysia, harga mah di urang mah kurang bernilai. Jelemana lain hayang ilmu sih di urang mah, hayangna dihuapan sehingga Tun Datuk Sakaran Sultan Sabah datang ke sini minta saya, Pak Yai, bagaimana kalau Pak Yai tinggallah bersama kami di Sabah? Apa Kiai mau? Kereta kah? Mau pilih Volvo kah atau Mercedes? Apa? Mau memakai Land Cruiser kalau merangan aki-aki gitu yang di itu mah New Ice saem setengah mobil. Mohon maaf. Sediakan rumah besar. Kebun kelapa sawit mau berapa hektar? Karena dia punya cuma sedikit, cuma 25.000 hektar. Nah dia tuh kan ada di Sukabumi, aduh, pakai mobil dinas Avanza. Nuhun ka Bupati, ka Dewan, nuhun ka sadaya. Allahu Akbar. Nah, datang ke sini beliau. Nguing-nguing, polisi ribut, tentara ribut sararea karena ada pembesar Malaysia datang tidak formal. Habis dari Suryalaya ke sini. Kembali ke tadi. Jadi innalillah, i'rab dulu. Kenapa? Pemikiran saya tidak ada yang membongkar sampai hari ini. Tidak ada yang menolak. Satu, saya sebagai rois Jamiah Thariqah tidak saya suruh membuat bedrop ini. Kusabab nu ngomong na rois di on wali ngalawan doh. Rois nu ngomong. Padahal silakan sok i'rab. Ya, innalillah. Hese i'rab nu kitu. Innalillah adalah kuat iman. Diri saya milik Allah, rumah saya milik Allah, mobil saya milik Allah, kebun saya milik Allah, sawah saya milik Allah, gunung saya milik Allah, pangkat saya milik Allah. Itu manusia innalillah. Semoga semuanya innalillah. Makin kenceng aminnya sebab paham cara. Itu hikam itu. Baru 10 menit berat. Ya mah ayo, moga-moga inilah kehet. Bahkan di masjid kalau ada assalamualaikum pasti innalillah. Ayo, yuk rajiun. Wa innalan satuhune kita sedoyo ilahi marang Allah iku rajiuna kang balik kabeh. I'rab lagi inna harfun nasbin wa taukid nadwir mutasirun ismu inna mabniun ala sukun fi mahalli nasb. Ilahi jar majrur rajiuna khabar inna. Wa marfu wala mutarafihi al waw li annahu jam'ul mudzakkaris salim. Rajiun wa inna ilaihi rajiun. Kembali pada aturan Allah. Back to basic, kembali pada aturan. Back to orbit. Wasyamsi demi matahari, wahai matahari engkau kuciptakan. Aku menciptakanmu, tugasmu adalah memberi sinar. Kau harus berjalan di orbit yang sudah kami tentukan. Manakala keluar dari orbitmu, hancur.
Itu wawunya wasyamsi. Kita sering membahas samsinya tapi wawunya nggak dibahas. Wasyamsi waduha wal qamari, demi bulan. Wahai bulan, engkau kuciptakan, aku bersumpah denganmu, engkau kusumpahi. Tugasmu adalah, tolong disebut. Tugasnya apa bulan? Tugas bulan adalah, ayo jawab. Menerangi apa? Kapan? Dari kitab apa Anda berani menyebutkan bahwa tugas bulan adalah menerangi? Dari lagu keroncong. Di bawah sinar bulan purnama. Saya pencipta lagu, Pak. Ya. Itu ada tuh lagu baru yang sedang dirilis sekarang di Bandung. Bukan, tugasmu adalah waktu, penentu waktu. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqit. Pak SDA, Pak Menteri Agama berani mengumumkan di TV bahwa Ramadan diawali pada hari Senin kemarin atas dasar karena yang ru'yat melihat bulan. Tidak menyinari, dia hanya terpantul oleh matahari. Nya anu sok dipidatokeun ti soreng dasarna teh jadi lagu keroncong. Aduh, euy ngaji hikam resepnya nih. Saya kita keur ngadengekeun ieu teh. Kita nu keur ngomong teh pan pajajan heuh ge kumaha maneh we daya 4 lapis jajanna ge. Jajan basariyah, jajan ruhaniyah, jajan sultaniyah, jajan qudsiyah. Saya sendiri sedang ikut mendengarkan, Pak. Teu artinya, heukeun bae teu tong di pikiran dipuk. Wal qamari idza tala. Ya, ini adalah alamul mulki. Nah, kembali ke tadi. Wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan kita semua rajiun. Wah, karek sapeuting geus bebenangan. Jander kana hikamna we. Karek mabade na wungkul, karek pengantar. Serobah cara berpikirna. Waduh, benar bae. Hayo, kenapa umat ini mogok? Kenapa bangsaku tertinggal? Kenapa negara yang begini besar dan subur kita harus miskin? Kita harus tertinggal. Salah kita, jangan salahkan orang lain. Salah mereka yang ngobok-ngobok. Kunaon atuh eleh kudu ngobok-ngobok heuh. Ya. Inna ilaihi rajiun. Bila mana manusia sudah memiliki innalillah dan rajiun, ulaika diteruskeun. Ieu mah ngeusan ti kadinya eueuh koma eueuh titik. Pada aya bubuleun the end ngeusan. Keliru lagi. Malas ini. Ini berangkat dari malas belajar ini. Sudah terlalu senang didengar orang bodoh. Kurang gaul jeung saluhureun. Manta kudu daek manakiban, ai manakiban teh gaul teh. Mendengar bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani, betapa bodohnya saya, betapa jeleknya saya ibadah saya. Wong beliau sholat subuh dengan wudu isya 40 tahun. Di sini sebulan sekali saya mendengarkan. Sekelas saya masih menangis mendengar. Sebenarnya kita juga pernah sih sholat subuh dengan wudu isya, sebab sholat isyanya kesiangan. Nah, sholat isyana 4:30 jangan. Jadi sholat subuhna ku wudu isya. Tah mangacapruk. Kitu pangersan nu mawi ana sok manakiban. Kalakah tama kuno jajan mah. Akang mah modern heuh teu beuki manakiban bener. Sudah cukup Rasulullah, Rasulullah kas bisa nurutan